Kemampuan berpikir kritis, menurut saya saat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya penting jadi ajarkan pada perguruan tinggi, tetapi juga penting diajarkan pada sekolah-sekolah menengah dan juga menurut saya terlebih penting lagi pada sekolah-sekolah keagamaan, di mana saat ini kita tahu bahwa agama menjadi sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanakah kepentingan daripada kemampuan berpikir kritis itu pada sekolah-sekolah keagamaan? Menurut saya, salah satu hal yang utama ketika kita belajar mengenai kemampuan berpikir kritis adalah siswa ataupun mahasiswa tidak lagi menerima begitu saja. Apalagi ajaran-ajaran agama yang disampaikan dari sebuah rumusan-rumusan oleh orang-orang yang belum tentu memiliki kemampuan merumuskan ajaran-ajaran agama dengan benar. Dengan terbukanya media-media sosial, di satu sisi adalah alam demokrasi terjadi. Tapi pada sisi yang lain, tidak semua orang memahami bahwa mereka sejatinya harus memberitahukan hal-hal yang mereka tahu. Karena jikalau mereka memberitahukan yang mereka tidak tahu dan atau berbicara yang mereka tidak tahu, informasi ini akan tersebar luas dan itu bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan. Demikian juga informasi-informasi yang tersebar luas itu atau berita-berita hoax tidak dapat kita kritisir dengan baik jikalau kita tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Karena itu sekali lagi kemampuan berpikir kritis merupakan sangat penting. Demikian juga ketika kita bicara tentang ajaran-ajaran agama, berita-berita tentang agama. Di sana kita mesti hati-hati karena pengalaman agama, pengalaman iman itu tidak memerlukan bukti. Maka ketika kita mengkritisir pandangan-pandangan agama-agama yang berbeda dan kemudian kita menjadi hakim atau menilai bahwa itu salah atau benar, itu sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Karena memang kita tidak punya kemampuan menganalisis itu. Memang bisa saja ketika rumusan iman itu diterangkan oleh yang percaya itu, kita melihat ke relasi antara klaim dengan argumen atau fakta-fakta yang ada. Pada konteks itu, kita bisa menolong orang yang beriman itu untuk bisa menjelaskan imannya secara tepat, secara logis, ada koherensi antara klaim dengan data-data atau argumentasi-argumentasi yang menjadi dukungannya. Tetapi bukan untuk menyalahkan atau membenarkan pengalaman iman. Karena pengalaman yang dialami seseorang itu memang real, nyata. Tidak perlu kita harus menghakiminya. Demikian juga ketika kita bicara nilai-nilai eksklusif agama. Maka kita harus menyadari nilai-nilai eksklusif agama itu adalah perjumpaan orang atau individu terhadap yang maha kuasa. Perjumpaan itu real, perjumpaan itu nyata. Tetapi ketika dirumuskan bahwa perjumpaan real itu karena subjektif, dia katakan juga objektif, dan kemudian harus terjadi pada semua orang. Nah, ini sesuatu yang tidak tepat. Nah, di sini kemampuan kritis kita mesti lihat, mesti juga bekerja. Bagaimana jikalau kita membuat generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu? Apakah kita bisa membuat generalisasi? Biasanya pengalaman-pengalaman yang berbeda itu tidak bisa digeneralisasi. Namanya juga pengalaman subjektif. Nah, itulah yang perlu dimiliki kemampuan-kemampuan untuk berpikir kritis. Demikian juga dengan perubahan zaman, dengan kemajuan teknologi informasi, dengan di mana dunia tidak lagi homogen, tetapi dunia makin sangat heterogen. Dan juga globalisasi sudah begitu deras terjadi dan tidak tepat di mana kita bisa steril dari ajaran ataupun dari berita-berita yang lain. Maka cara satu-satunya adalah yang terbaik memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi kita bisa melihat data, perbedaan data, kita juga bisa menganalisis data-data itu, dan kemudian kita juga bisa mengapa teori itu ada dan bagaimana mengembangkan teori, dan itu selalu kita bisa lakukan. Jadi kita bisa merespon zaman, kita tidak terus berpegang kepada teori-teori lama, kita terus tidak berpegang kepada maksudnya adalah rumusan-rumusan lama yang
seakan-akan tidak lagi bisa berkembang, tidak lagi bisa atau dikembangkan, sesuatu yang dianggap absolut. Nah, kalau kita memiliki kemampuan berpikir kritis, kita akan tahu bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak bisa dikembangkan. Ya, karena yang berubah itu terus berubah. Dan kita semua kan mengalami perubahan-perubahan. Data makin banyak, nah, kualitas pemahaman lebih baik. Maka tidak bisa kita terus mengklaim yang lama itu yang sempurna. Bukan berarti tidak boleh memegang nilai-nilai lama, bukan juga. Tapi juga jangan mengatakan tidak ada nilai-nilai yang baru. Semuanya adalah nilai-nilai yang lama. Karena kita semua berjalan baru, berjalan maju. Dan demikian juga pada waktu kita membuat penerapan-penerapan baru, produk-produk baru seperti itu. Dan menurut saya sekolah keagamaan menjadi penting. Jadi doktrin-doktrin agama itu tidak diindoktrinasi, tapi setiap orang beragama itu boleh berpikir kritis, melihat hasil-hasil rumusan agama itu, dan kemudian bagaimana menerapkannya dalam konteks yang berbeda. Jadi menurut saya kemampuan berpikir kritis itu menjadi penting sekali saat ini, secara khusus untuk sekolah-sekolah keagamaan. Apalagi dengan literasi kita yang begitu maju, di mana bukan lagi hanya persoalan penyediaan buku baca tulis, tetapi juga kemampuan dari kita untuk atau individu memahami yang tersurat atau tersirat. Secara khusus kalau kita bicara tentang kampanye-kampanye politik, kita jangan telan saja kampanye-kampanye politik. Kampanye-kampanye politik itu kan tersuratnya seperti kebenaran, tapi tersiratnya itu kan adalah dagangan. Kebijakan itu kan dagangan, maka kita harus memahami itu dengan hati-hati. Maksudnya apa ketika seorang tim sukses mempromosikan tentang yang dikatakan kebenaran-kebenaran? Itu kan sebenarnya adalah kebijakan. Kebijakan berarti kan barang dagangan dan kita mesti selektif. Apakah yang tersurat itu betul-betul demikian ini dimaksud atau ada yang tersirat? Ya jelas ketika dia tersuratnya kelihatan yang baik-baik, tapi sebenarnya tersiratnya supaya menang, demikian. Demikian juga ketika kita bisa melihat, menilai, mengevaluasi yang ada, kita perlu teori. Jangan kita mendengar kritik-kritik atau pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan teori, sehingga kemungkinan kita percaya itu benar. Bagaimana kita bisa melihat realitas itu tanpa teori? Kan tidak mungkin. Realitas itu bisa kita tahu apakah dia memiliki dukungan data atau tidak, tentunya dari teori, seperti itu. Dan kemudian dari teori itulah kita bisa kemudian memahami data itu, memahami realitas itu. Tapi tidak cukup sampai situ, kita perlu mengembangkan teori-teori itu sendiri. Sehingga dengan demikian praktek-praktek usaha yang ada akan lebih baik lagi, baik itu dalam dunia industri, baik itu dalam pengembangan komunitas, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan antar sesama. Itu adalah terobosan-terobosan yang perlu dikembangkan bagaimana kita bisa berrelasi dengan lebih baik lagi, membangun hidup bersama, membangun hidup antar bangsa, dan itu semua perlu dikembangkan. Dan itu adalah kemampuan-kemampuan berpikir kritis yang perlu ada. Sehingga dengan demikian, dengan data-data yang ada itu kita bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan teori, membuat penerapan-penerapan baru yang lebih tepat dari teori-teori yang ada dalam konteks yang ada. Dan apalagi kalau sudah bicara agama, kadang-kadang loyalitas agama itu jauh lebih tinggi daripada loyalitas terhadap hal yang lain. Sehingga tidak heran ketika konflik mereka memakai nama agama, maka cakupannya menjadi sangat luas dibanding suku dan budaya. Tapi kan kita tahu bahwa ketika mereka menyebut agama, konflik agama, itu kan bukan untuk kemuliaan agama itu, tapi untuk kepentingan individu atau komunitas tertentu. Nah, kita mesti berhati-hati. Tidak semua orang beragama itu atau mempromosikan agama itu untuk kepentingan agama itu. Bisa saja untuk kepentingan individu atau hal-hal lain yang diharapkan dari hal itu. Dan ini kita mesti kritis. Nah, dengan demikian kita berharap, dan saya berharap pendidikan tinggi, menengah, kemudian juga kita semuanya mengembangkan kemampuan berkritis, dan saya pikir ini adalah solusi untuk merespon perubahan zaman yang begitu cepat. Terima kasih.